Tapi demi keselamatan semua orang di sini dan yang paling penting untuk mendapatkan skill memeras tingkat dewa ini. Namun sebelum itu hadiah dari sistem sebelumnya bisa membantunya dan segera Jiang Cheng mengklaim hadiahnya. Dan seketika atribut fisik Jiang Cheng meningkat, Jiang Cheng tidak menduga dengan hasilnya. Seperti dugaan, dirinya bisa merasakan aliran energi yang mengalir di seluruh tubuhnya. Di saat bersamaan si pria ingin menyerang Jiang Cheng, seketika Jiang Cheng pun sudah siap. Dengan kuda-kudanya dan seketika melepaskan pukulan kuatnya hingga si pria tersebut terpental. Yu Xiaoxiao yang melihatnya menilai bahwa Jiang Cheng benar-benar monster, bukan hanya anak orang kaya saja. Yu Xiaoxiao menyebut bahwa ini kejutan cerita yang gila. Sedangkan Jing Yu nampak ketakutan melihat kekuatan Jiang Cheng. Lalu orang-orang pun ikut nampak takjub dan menyebut Jiang Cheng sangat kuat dan hebat. Dia mengalahkannya hanya dengan 2 gerakan saja. Para wanita pun menilai bahwa selain berani, Jiang Cheng juga tampan. Dan tak berselang lama petugas polisi datang lalu membawa orang gila itu pergi. Dan salah satu petugas polisi menghampiri Jiang Cheng dan mengucapkan, "Terima kasih. Karena sudah turun tangan, kalau bukan karena Jiang Cheng mungkin ini bisa lebih buruk." Lalu seketika Jing Yu mendekati petugas polisi dan mengatakan bahwa dirinya ingin membuat laporan. Bahwa Jiang Cheng sudah memukul dirinya dan semua orang melihatnya, dia sangat kasar. Jing Yu meminta kepada petugas jangan sampai tertipu olehnya. Lalu petugas polisi yang menerima laporannya seketika meminta konfirmasi dengan orang-orang yang ada di sini. Apakah itu benar? Namun Yu Xiaoxiao mengatakan kepada petugas bahwa bukan begitu kejadian sebenarnya. Jiang Yu mencoba menipu dirinya supaya Jing Yu bisa menikah dengannya. Jiang Cheng yang memperhatikan menilai bahwa kebaikan hati Yu Xiaoxiao sudah mencapai 90 poin, dia sudah benar-benar jatuh hati padanya. Kemudian Jiang Cheng mendekat dan merangkul Yu Xiaoxiao untuk tidak khawatir, dirinya sudah di sini sekarang. Dirinya tidak akan membiarkan bajingan Jiang Yu mengganggumu lagi. Mendengar hal ini petugas polisi menyebut sepertinya ini semua cuma kesalahpahaman saja. Lebih baik masalah hubungan seperti ini dibicarakan baik-baik. Jiang Yu yang mendengarnya kaget karena masalah ini disebut kesalahpahaman. Jiang Yu berkata maksud dari perkataan petugas itu apa? Ada kamera keamanan di sini. Dirinya ingin menuntutnya. Jiang Cheng yang melihat hal ini menilai bahwa Jiang Yu sudah menyakiti hati Yu Xiaoxiao tapi sama sekali tidak merasa bersalah, dia malah berani meminta rekaman. Jika begitu dirinya akan mencoba kartu sial yang didapat dari sistem untuk Jiang Yu. Segera Jiang Cheng meminta sistem untuk menggunakan kartu sialnya kepada Jiang Yu. Bersamaan dengan hal ini tiba-tiba Jiang Yu mendapatkan sebuah panggilan telepon. Dan panggilan ini mengatakan bahwa ini peringatan penipuan dari bank komersial pedesaan. Tadi baru saja ada penarikan sebesar 200.000 dari rekening Anda. Di cabang Simbilian kami, bisakah Anda mengkonfirmasi transaksi ini? Jiang Yu kaget dan mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Amanyang Yun. Itu bukan dirinya. Pastinya itu penipuan. Dan Jiang Yu meminta untuk memblokir rekeningnya sekarang juga. Di saat bersamaan ada seorang pelayan yang berlari menghampiri Jiang Yu dan bertanya apakah mobil Jiang Yu berplat nomor 3838. Ada mobil yang baru saja menabrak pohon, lalu pohonnya jatuh dan menimpa mobil Jiang Yu. Rusaknya cukup parah, sebaiknya Jiang Yu melihatnya sendiri. Jiang Yu pun semakin kaget dan bergegas pergi, lalu petugas pun bertanya apakah Jiang Yu masih mau meneruskan laporannya. Jiang Yu pun menegaskan bahwa dirinya tidak mau mengurus masalah seperti ini. Jadi jangan ganggu dirinya lagi. Melihat hal ini Jiang Cheng pun tersenyum dan mengatakan bahwa siapa yang menabur dia yang menuai dan Jiang Cheng mengajak Yu Xiaoxiao untuk segera pergi. Lalu 5 menit kemudian, di mana Yu Xiaoxiao mencoba membuka baju Jiang Cheng dan berkata dirinya ingin memeriksa tubuh Jiang Cheng untuk memastikan bahwa Jiang Cheng tidak terluka. Jiang Cheng pun menyebut bahwa orang lemah seperti itu tak akan membuat dirinya terluka begitu saja. Namun Yu Xiaoxiao memaksa agar tetap memeriksa untuk memastikannya. Yu Xiaoxiao pun bertanya apakah Jiang Cheng meremehkan dirinya karena sebelumnya dirinya punya tunangan seperti itu. Jiang Cheng pun tidak membenarkan hal itu, dan menyebut mana mungkin. Dirinya hanya sedikit terkejut saja. Dirinya tak menyangka tunangan dirimu ternyata tipe orang yang seperti itu. Yu Xiaoxiao menyebut bahwa itu karena mereka dijodohkan di saat kakek Yu Xiaoxiao sedang kritis. Dirinya mau tidak mau harus bertunangan dengan Jiang Yu demi menenangkan hati kakeknya. Setelah itu dirinya baru tahu dia ternyata biseksual dan selingkuh dengan sahabatnya sendiri. Jiang Cheng pun menyebut bahwa Yu Xiaoxiao benar-benar sudah banyak melalui hal yang berat. Namun, Jiang Cheng meminta Yu Xiaoxiao untuk tidak khawatir. Sekarang dirinya di sini untuk Yu Xiaoxiao. Mendengar hal ini Yu Xiaoxiao pun bertanya apakah Jiang Cheng benar-benar tidak keberatan. Maksudnya, dirimu mau terus punya hubungan seperti ini dengannya. Dan di dalam pikiran Yu Xiaoxiao, Jiang Cheng adalah pria pertamanya, walaupun perasaan dirinya kepada Jiang Cheng belum terlalu dalam. Hubungan seperti ini 100 kali lebih mudah daripada berpacaran serius. Lalu Jiang Cheng pun memeluk Yu Xiaoxiao dan mengatakan bahwa itu benar, dan dirinya tidak keberatan. Jiang Cheng meminta kepada Yu Xiaoxiao untuk tenang, dirinya akan memperlakukan Yu Xiaoxiao dengan baik. Yu Xiaoxiao pun mengerti. Lalu keesokan paginya di saat para pelayan hotel sedang membersihkan kamar di mana Jiang Cheng menginap, pelayan pun menyebut bahwa anak zaman sekarang staminanya luar biasa.
Dilihat dari situasi ranjang ini pasti sangat heboh dan dari spraynya saja sudah kelihatan seberapa nikmat yang dirasakan wanita itu. Pria itu tidak hanya tampan tapi juga ganas, para pelayan ini merasakan sangat iri melihatnya. Lalu saat ini Jiang Cheng dan Yi Xiaoxiao berada di sebuah tempat makan. Jiang Cheng yang memperhatikan postingan orang-orang mengenai jam tangan. Jiang Cheng seketika bertanya kepada Yu Xiaoxiao apakah boleh dirinya pinjam kaki Yu Xiaoxiao buat foto untuk merayakan ulang tahun yang ke-18. Yu Xiaoxiao pun bertanya apakah hari ini ulang tahun Jiang Cheng. Namun Jiang Cheng tidak membenarkan hal itu, cuma belakangan ini semua orang di momen ini lagi mengupload hadiah kedewasaan mereka. Jadi dirinya juga ingin posting sesuatu, karena dirinya tidak mempunyai yang lain. Jadi bagaimana kalau dirinya mengupload foto kaki Yu Xiaoxiao? Lalu Yu Xiaoxiao tidak masalah dengan hal itu dan seketika Yu Xiaoxiao bergaya untuk Jiang Cheng dan memainkan beberapa gaya kaki indahnya. Jiang Cheng pun menilai bahwa hadiah kedewasaannya di usia 18 tahun. Mungkin bukan Benz atau BMW, tapi kecepatan dari kendaraan ini lebih cepat dari supercar. Dan segera Jiang Cheng memposting foto Yu Xiaoxiao ke sosmednya. Hal ini seketika mendapat respon dari banyak orang yang mengenal Jiang Cheng. Beberapa orang merasa malu akibat postingan Jiang Cheng. Mereka pun bertanya-tanya mengapa Jiang Cheng membuat postingan pagi-pagi begini. Tiba-tiba jam tangan 20.000 yuan milik ketua kelas jadi kelihatan tidak keren lagi. Selain itu orang-orang menyebut bahwa rumah yang dibeli ibunya terasa tidak ada artinya. Dirinya juga mau cewek pakai stocking hitam itu, dirinya juga mau jadi dewasa. Mereka mengatakan bahwa inilah hadiah kedewasaan yang sebenarnya. Kemudian Jiang Cheng berjalan menuju ke ruang pameran Farara di Jalan Siantai. Lalu seorang pelayan menyapa dan bertanya apakah ada yang bisa dirinya bantu. Jiang Cheng pun menjawab bahwa saat ini tidak ada. Lalu Jiang Cheng pun bertanya apakah ada stok mobil, dirinya mau lihat-lihat. Lalu pelayan ini mengatakan bahwa mereka ada stok mobil dan meminta Jiang Cheng untuk mengikutinya. Di sisi lain di tempat yang sama seorang pria yang disebut sebagai Bos Wang mengatakan kepada seorang wanita yang dipanggil Suan, jika Suan suka mobil ini dirinya akan membelikannya. Suan mengatakan bahwa Bos Wang terlalu baik. Beli mobil itu keputusan besar Bos Wang, harus yakin pendapat dirinya sebenarnya tidak terlalu penting. Bos Wang pun bertanya bagaimana bisa tidak penting. Begitu syuting acara Suan mulai, dirinya akan jemput Suan setiap hari. Suan harus nyaman. Jadi Suan juga harus suka. Suan juga mengatakan bahwa itu benar-benar tidak perlu. Jadwal syuting mereka tidak menentu siang dan malam. Bos Wang tidak perlu repot-repot jemput dirinya. Kalau Bos Wang mau jadikan dirinya pemeran utama wanita, dirinya janji akan bekerja keras di acara itu. Bos Wang pun menekankan selagi Suan setuju. Peran wanita itu sudah pasti jadi milik Suan. Jiang Cheng yang memperhatikan hal ini menilai bahwa dirinya kesini mau melihat mobil, malah dapat tontonan drama lengkap. Namun di saat itu Jiang Cheng teringat nama Suan di kehidupan sebelumnya. Beberapa tahun lagi Suan akan jadi salah satu 4 artis top pendatang baru. Dia terkenal dari foto saat keluar dari kolam renang. Lalu Bos Wang mengajak Suan untuk langsung, jika Suan suka mobil ini mereka akan bayar uang muka sekarang lalu mereka bisa pergi minum. Suan kembali mengatakan bahwa menurutnya ini benar-benar tidak penting. Lagi pula dirinya harus rapat di kantor. Bos Wang yang mulai kesal menyebut bahwa Suan cuma bintang kecil. Jadi jangan sampai banyak tingkah. Dirinya beritahu Suan, jika Suan tidak menemani dirinya minum, investasinya batal. Bos Wang meminta Suan untuk berhenti berpura-pura. Dirinya sudah buang-buang waktu dan sudah bersikap baik-baik kepada Suan. Lebih baik siap-siap atau tunggu saja sampai Suan masuk ke daftar hitam. Mendengar hal ini Suan menekankan Bos Wang mau invest atau tidak, jawabanku tetap sama. Dirinya tidak akan menyerah dan mengatakan lakukan sesuka Bos Wang saja. Bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba notifikasi sistem Jiang Cheng muncul dan mengatakan bahwa misi spesial terpicu. Bantu Suan keluar dari masalah dan dapatkan kesediaan Suan untuk mendatangani kontrak. Jiang Cheng akan menerima hadiah khusus dalam menyelesaikan misi. Melihat misi ini Jiang Cheng bertanya-tanya soal memperoleh kesediaan Suan untuk mendatangani kontrak. Tapi dari kata-kata saja tidak cukup, dirinya harus membuat Suan percaya kalau dirinya memang punya kekuatan finansial. Lalu Jiang Cheng pun bertanya kepada pelayan dengan suara yang keras. Dirinya dengar bahwa ada beberapa syarat untuk membeli LaFerrari. Pelayan pun membenarkan hal itu. LaFerrari adalah model mobil edisi terbatas di toko kami. Jiang Cheng perlu memverifikasi modal untuk membelinya. Selain itu ada juga syarat lain. Harus sudah memiliki setidaknya 5 model mobil merek kami, dan menjadi pelanggan lama sebelum memenuhi syarat untuk membelinya. Jiang Cheng pun mengerti dan artinya dirinya tidak memenuhi syarat untuk membelinya. Pelayan pun mengatakan Jiang Cheng benar-benar ingin membeli LaFerrari ini, itu bukan hal yang mustahil. Jiang Cheng seketika bertanya apa maksudnya. Pelayan pun menjelaskan karena proses pemesanan yang begitu panjang. Beberapa pesanan mungkin tidak terkirim sesuai jadwal, jadi sebagian bisa diganti namun uang muka akan lebih tinggi dibandingkan pesanan biasa. Pelayan pun bertanya apakah Jiang Cheng bisa menerima ini. Jiang Cheng mengerti selagi bisa dibeli dirinya akan membayar penuh. Pelayan pun kaget mendengar hal ini, Jiang Cheng akan membayar penuh. Pelayan ini pun bertanya-tanya dalam pikirannya, apakah dia tahu berapa harga mobil itu.
Di samping itu, Bos Wang yang mendengar pembicaraan ini, bertanya-tanya siapa sebenarnya tuan muda ini begitu angkuh. Dirinya ingin lihat apakah itu benar-benar atau hanya pura-pura saja. Sedangkan Suan bertanya-tanya dalam pikirannya seorang bos seperti CEO Huang saja masih berpikir panjang sebelum membeli mobil seharga 3 juta. Tapi pria ini malah ingin langsung bayar penuh untuk LaFerrari kelas tertinggi. Lalu pelayan pun memberitahu Jian Cheng bahwa harga dasar untuk mobil LaFerrari serta yang dikustomisasi akan menelan biaya 40-50 juta. Jian Cheng pun menyebut bahwa dirinya tahu dan bisa menerima hal itu. Pelayan ini pun meminta Jiang Cheng untuk menunggu sebentar di sini. Dirinya akan memanggil manajer kami terlebih dahulu. Dan tak berselang lama, pelayan datang membawa manajer dan mengantarkannya kepada Jiang Cheng, dan di saat yang sama Qin Fan juga ada di sini. Qin Fan menyebut bahwa dirinya dengar ada seseorang yang ingin membeli LaFerrari dengan biaya penuh. Jadi dirinya datang, dan dirinya tak sangka nyatanya itu adalah Jiang Cheng. Mereka bertemu kembali. Jiang Cheng mengatakan bahwa ketika pertama tiba Shanghai dirinya tidak nyaman karena tidak ada mobil. Jadi dirinya berpikir untuk membeli satu saja secara santai. Qin Fan seketika bertanya soal santai ini, karena ini benar-benar contoh pamer yang terselubung. Manajer pun bertanya apakah Jiang Cheng ini teman Qin Fan. Qin Fan menyebut bahwa kemarin dirinya baru bertemu Jiang Cheng dan lihat jam di pergelangannya. Itu terjual 18 juta di lelang kemarin. Qin Fan menyebut manajer dengan nama Tua Wang, dan menyebut dirimu beruntung ada pesanan besar yang masuk. Tua Wang pun yang memperhatikan Jiang Cheng menyadari bahwa Jiang Cheng sangat kaya. Tua Wang segera menyapa Jiang Cheng dan mengatakan terima kasih karena telah memilih merek mereka. Verifikasi modal hanyalah salah satu prosedur mereka. Tapi Jiang Cheng bisa membeli jam tangan lebih dari 10 juta. Membeli mobil tentu tidak akan menjadi masalah. Dirinya akan membantu Jiang Cheng untuk mendaftar sekarang. Di samping itu, Suan menilai bahwa Jiang Cheng membeli jam tangan lebih dari 10 juta. Dan mobil lebih dari 50 juta. Ini mungkin orang terkaya generasi kedua yang pernah dirinya lihat. Biasanya generasi kedua paling hanya dapat tunjangan bulanan beberapa ratus ribu. 1 juta pun jarang, kekayaannya mungkin sudah puluhan juta. Namun jika dipikir kembali kekayaan Jiang Cheng pasti melampaui 100 juta bahkan lebih. Lalu Bos Wang meminta Suan untuk tidak melihatnya lagi. Dirinya tiba-tiba tidak berminat membeli mobil dan mengajak Suan untuk menemaninya minum. Selama Suan bisa membuat dirinya senang investasi bukanlah masalah. Suan pun mengatakan bahwa dirinya benar-benar harus kembali ke perusahaan untuk rapat. Mendengar hal ini Bos Wang seketika marah dan mengatakan bahwa dirinya sudah bicara dengan nada lembut kepada Suan. Tapi Suan masih membuang-buang waktunya. Dirinya kasih tahu bersiaplah menunggu dirinya atau bersiaplah disingkirkan. Suan pikir dirinya siapa. Status Suan bukan siapa-siapa tapi sok mulia. Bos Wang pun meminta kepada Suan untuk dipikirkan baik-baik. Lalu di saat itu Jiang Cheng memanggil Suan. Suan pun kaget dengan panggilan ini dan bertanya, apakah Jiang Cheng memanggil dirinya? Jiang Cheng pun memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dirinya baru saja dengar kalau pembicaraan antara Suan dan pria tadi soal investasi yang gagal. Jiang Cheng minta Suan untuk tidak khawatir. Kalau pria tadi tidak mau investasi maka biarkan dirinya yang melakukannya. Suan seketika bertanya apakah itu sungguhan. Dalam pikiran Suan, Jiang Cheng jauh lebih mampu secara finansial dibandingkan Bos Wang. Dan dengan Bos Wang tidak lagi berinvestasi, itu akan sulit untuk menjelaskan pada perusahaan, tapi dirinya benar-benar tidak sanggup untuk tidur dengan Bos Wang. Dan menolak Bos Wang kali ini mungkin benar-benar membuat dirinya masuk daftar hitam perusahaan. Namun Jiang Cheng menyebut bahwa hari ini dirinya ada urusan lain. Jadi mereka akan bahas detail investasinya besok lagi saja. Suan pun nampak senang dengan hal ini dan dirinya mengerti. Dirinya akan menunggu kabar dari Jiang Cheng. Suan pun bertanya apakah dirinya boleh menambahkan akun media sosial milik Jiang Cheng. Jiang Cheng pun mempersilahkan Suan. Suan pun mengerti dan mereka akan bertemu besok. Kemudian Jiang bertanya kepada Tua Wang kapan dirinya bisa mengambil mobilnya. Tua Wang menyebut bahwa paling cepat sekitar 1 tahun. Jiang Cheng pun tidak menyangka akan selama ini. Lalu Qin Fan memberitahu Jiang Cheng bahwa dalam beberapa hari ada pameran mobil di Bend. Di sana ada semua jenis mobil, dari mulai Lamborghini, Kirin, hingga Motors, dan tentunya mobil bisa langsung diambil di tempat. Qin Fan bertanya apakah Jiang Cheng mau pergi untuk lihat-lihat. Jiang Cheng pun mengiyakannya. Kemudian berpindah ke Hotel Ren. Yu Xiao sudah lebih dulu di sana menunggu Jiang Cheng, dan segera memanggilnya untuk mendekat. Yu Xiao mengatakan bahwa nasi kepiting di sini sangat khas, dirimu harus mencobanya. Selain itu ada juga irisan ikan dengan arak beras, irisan bebek panggang dengan daun bawang dan kepala ikan, serta lembaran tahu tipis. Namun di saat itu Jiang Cheng menggoda Yu Xiao dan berkata dirinya hanya ingin memakan Yu Xiao. Lalu Yu Xiao mengatakan bahwa dirinya masih merasa lelah semalam. Jadi tolong biarkan dirinya beristirahat beberapa jam lagi. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa itu bukan masalah. Tapi Yu Xiao harus memanggil dirinya dengan nama yang lebih manis. Yu Xiao pun seketika mendekati dan berbisik serta memanggil Jiang Cheng dengan sebutan suami. Jiang Cheng pun menyebut bahwa dirinya suka itu. Jadi dirinya biarkan Yu Xiao menunggu sedikit lebih lama.
Kemudian Jiang Cheng pun bertanya apakah Yu Xiaoxiao mengenal Suan. Yu Xiaoxiao menyebut bahwa Suan adalah artis di perusahaan mereka. Yu Xiaoxiao pun bertanya ada apa. Jiang Cheng pun pada akhirnya menceritakan pertemuannya saat membeli mobil. Yu Xiaoxiao pun bertanya apa Jiang Cheng menyukai Suan. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa itu tidak bisa dibilang dirinya menyukai Suan. Itu hanya pertemuan kebetulan. Jiang Cheng pun bertanya soal potensi dari Suan kepada Yu Xiaoxiao. Yu Xiaoxiao mengatakan walaupun perusahaan belum terlalu memperhatikan sekarang, Suan punya kondisi dan potensi perkembangan yang bagus. Yu Xiaoxiao pun mengatakan kalau Jiang Cheng suka pada Suan dirinya bisa membantu Jiang Cheng. Untuk dirinya sendiri Jiang Cheng bisa menghubunginya kapan saja di saat membutuhkan sesuatu. Dirinya tidak keberatan soal hal ini. Jiang Cheng seketika menyebut Yu Xiaoxiao sebagai gadis bodoh, dan meminta Yu Xiaoxiao untuk tidak khawatir. Entah Yu Xiaoxiao wanitanya atau orang lain dirinya akan tetap memperlakukan Yu Xiaoxiao dengan baik. Lalu Yu Xiaoxiao bertanya apakah Jiang Cheng akan berinvestasi pada Suan sekarang. Jiang Cheng pun membenarkan hal itu, dirinya ingin mendatangani kontraknya dan berinvestasi padanya. Yu Xiaoxiao menjelaskan bahwa kontrak Suan belum habis kalau mereka mendatangani kemungkinan besar mereka harus membayar biaya pelanggaran kontrak diperkirakan beberapa juta. Selain mendatangani kontrak Jiang Cheng juga berarti harus mendirikan perusahaan baru. Jiang Cheng pun meminta Yu Xiaoxiao untuk tidak khawatir soal dana. Setelah perusahaan berdiri, dirinya akan menyerahkan semuanya kepada Yu Xiaoxiao untuk dikelola. Dan dirinya tidak akan ikut campur, dirinya juga bisa memberi Yu Xiaoxiao beberapa saham. Dalam pikiran Jiang Cheng, sistem pendanaan untuk mendirikan perusahaan akan tersedia selama Suan diberi sumber daya yang tepat, dia akan menjadi sangat terkenal dalam 2 tahun. Saat itu Suan juga akan memberinya keuntungan operasional yang cukup besar. Namun Yu Xiaoxiao menyebut ini tidak bisa, meskipun perusahaan berdiri dirinya hanya akan bertanggung jawab pada operasional dan manajemen. Dirinya sama sekali tidak bisa menerima saham, paling buruk Jiang Cheng bisa memberinya gaji tinggi. Dalam pikiran Yu Xiaoxiao, walaupun dirinya tahu Jiang Cheng tidak kekurangan uang, tapi dengan membantunya mengelola perusahaan dirinya sudah naik dari manajer departemen menjadi manajer perusahaan. Dan suara dirinya tidak lagi di level yang sama, hanya poin ini saja sudah membuat dirinya sangat puas, dan soal gaji dirinya yakin Jiang Cheng tidak akan memberikannya lebih sedikit dari sebelumnya. Jiang Cheng menyebut bahwa Yu Xiaoxiao benar-benar bodoh, tidak perlu ada jarak sejauh ini antara mereka. Yu Xiaoxiao pun mengingatkan bahwa dirinya merasakan kebahagiaan karena menyukai seseorang dan dirinya merasakan hidup. Sungguh bersama Jiang Cheng dirinya sudah sangat puas. Sebelum bertemu Jiang Cheng hidupku tidak ada artinya. Setiap hari dirinya dipaksa untuk menikah. Lalu ponsel Jiang Cheng berbunyi, ada sebuah pesan masuk ke ponsel Jiang Cheng. Dan ternyata itu dari Suan. Suan menyebut bahwa ini mungkin agak lancang, tapi dirinya tetap ingin memastikan dengan tuan muda Jiang Cheng apakah besok kita akan bertemu di mana dan jam berapa. Melihat hal ini Jiang Cheng menilai sepertinya ada yang cukup bersemangat. Kemudian keesokan harinya Jiang Cheng dan Suan bertemu untuk membicarakan soal investasinya. Dan di mana Suan sudah menunggu Jiang Cheng dan Jiang Cheng meminta Suan untuk masuk ke dalam mobilnya. Lalu Suan bertanya mereka akan pergi kemana. Dan Jiang Cheng pun menyebut mereka akan pergi ke Lujiajui Hotel Baiyun untuk makan dan membicarakan hal kemarin, dan Suan pun mengerti. Berapa menit kemudian mereka pun sudah berada di sebuah tempat makan di Hotel Baiyun. Jiang Cheng pun menyebut apakah drama yang Suan rencanakan untuk syuting ini investasinya besar. Lalu Suan menilai tuan Jiang Cheng bercanda, dan menyebut mana mungkin dirinya bisa jadi pemeran utama di proyek sebesar itu, dirinya bukan siapa-siapa. Dan ini hanya drama web kecil saja, investasinya tidak besar, rencana perusahaan hanya 5 juta. Jiang Cheng yang mendengar hal ini menjadi hilang semangat, dan menyebut drama seperti apa yang bisa dibuat hanya 5 juta saja. Suan pun menjelas produksi kecil ini biayanya rendah namun hasilnya cepat, jadi perusahaan tidak akan mengalami kerugian. Namun yang terpenting adalah jalan ceritanya bagus dan tidak membosankan. Dan dirinya merasa drama ini punya potensi besar. Suan pun menyebut apakah tuan Jiang Cheng ingin melihat naskahnya lebih dahulu. Namun Jiang Cheng tidak mengiyakan, dirinya hanya berinvestasi saja. Suan pun masih tak percaya dan sekali lagi menanyakan tuan Jiang Cheng serius tidak perlu baca naskahnya. Jiang Cheng pun menegaskan dirinya tidak perlu melihat dan membacanya. Dan menyebut jika dirimu khawatir dirinya akan langsung transfer uang investasinya kepada Suan. Suan yang mendengar hal ini seketika menyebut tidak perlu, dirinya hanya terkejut saja. Karena ini kedua kalinya mereka bertemu hari ini. Suan pun berpikir dalam pikirannya, selama bertahun-tahun dirinya belum pernah melihat investor seperti ini, bukan hanya belum pernah melihat, bahkan mendengar saja belum pernah. Kemudian Jiang Cheng berkata kepada Suan, namun sebelumnya dirinya mempunyai satu syarat. Suan harus bekerja sebagai artis di perusahaannya. Suan pun seketika kaget dan bertanya apakah tuan Jiang Cheng ingin mengontraknya. Lalu Suan menyebut dirinya hanya artis biasa, lagi pula kontrak sebelumnya belum berakhir. Jika itu terjadi mereka harus membayar denda pelanggaran kontraknya. Jiang Cheng pun mengerti dirinya yang akan membayarnya, jadi tidak perlu dipermasalahkan. Suan yang mendengarnya tiba-tiba berpikir dirinya bukan gadis polos yang naif. Dirinya tentu paham pepatah, tidak mungkin seseorang memujinya tanpa ada alasan.
Namun jika diperhatikan Tuan Jiang Cheng sangat tampan juga dan ini bukan kerugian besar baginya. Menyetujui ini berarti dirinya bisa tidur dengan Tuan Jiang Cheng sekaligus mendapatkan pujiannya. Bukankah ini seperti sekali dayung dua tiga pulau? Namun Xuan menyadarkan lamunannya dirinya tidak boleh mengkhianati prinsipnya, kalau tidak untuk apa semua usahanya selama ini. Kemudian Xuan berkata apakah Tuan Jiang Cheng mempunyai perusahaan hiburan. Jiang Cheng pun menjawab dirinya belum mempunyai perusahaan. Lalu Jiang Cheng menyebut tapi kalau Xuan setuju dirinya segera akan buat. Jiang Cheng pun berkata dirinya dengar dari Xiao Xiao kalau Xuan tidak dihargai di Tiancheng Entertainment. Dan Jiang Cheng meyakinkan Xuan untuk tidak khawatir jika dirinya mengontrak Xuan dirinya akan urus dendanya. Dan fokus perusahaan 2 atau 3 tahun ke depan akan ada padamu. Kemudian Xuan menyebut Tuan Jiang Cheng. Apakah ada syarat khusus untuk investasi ini? Dan terlihat nilai persahabatan Xuan 50 poin. Jiang Cheng yang melihatnya menilai bahwa nilai persahabatannya hanya 50 poin. Dan Xuan hanyalah orang asing baginya. Kalau dirinya benar-benar mengajukan permintaan semacam itu, Xuan pasti tidak akan terima, kalaupun terima itu pasti hanya terpaksa, dan tentunya sama sekali tidak menyenangkan. Jiang Cheng pun menyebut tenang saja selama Xuan menjadi artis di perusahaannya. Dirinya tidak akan meminta Xuan melakukan hal memalukan dengan orang. Xuan pun sangat senang mendengarnya dan berpikir, di zaman sekarang dirinya bisa menemukan agensi seperti ini. Yang tidak meminta apapun tapi tetap mau mengeluarkan uang untuk mendukung dirinya, lalu apalagi yang dirinya ragukan. Dan terlihat nilai persahabatan Xuan bertambah menjadi 60 poin. Lalu seketika Xuan berkata Tuan Jiang Cheng kapan dirinya akan dikontrak, dan bolehkah dirinya memanggil Tuan Jiang Cheng bos mulai sekarang. Jiang Cheng menilai jika dirinya dipanggil bos itu akan terlalu formal. Tapi kalau kakak mungkin terdengar lebih baik. Dan Xuan berkata bos. Jiang memang umurnya berapa? Jiang Cheng pun menyebut dirinya baru sekitar 20-an. Xuan pun menilai 20 tahun sudah setua itukah? Bukankah bos Jiang bilang baru akan masuk kuliah? Seharusnya umur bos Jiang 18 tahun bukan 20 tahun. Jiang Cheng menggoda Xuan sambil menyebut jadi dirimu bicara soal umur kukira. Xuan pun terlihat tersipu, dan menyebut dasar bos Jiang Cheng cukup nakal juga. Kemudian setelah hidangan tersaji, Xuan meminta kepada bos Jiang makanan ini biar dirinya yang bayar. Dirinya benar-benar berterima kasih atas bantuannya. Jiang Cheng menyebut sebagai ungkapan terima kasih dirinya pinta Xuan untuk fokus syuting ke depannya. Film yang sukses akan jadi balasan terbaik atas investasimu. Lalu Xuan pun menjawab tenang saja bos Jiang dirinya akan bekerja keras dan dirinya berjanji akan tampil baik. Di saat bersamaan notifikasi muncul dan memberi selamat kepada Jiang Cheng telah menerima niat kontrak dari Xuan. Hadiah sedang didistribusikan. Hadiah misi 20% dari mata uang virtual, Heng Cheng Investment Company. Catatan satu sistem telah mendukung secara hukum acara ini, semua dana Jiang Cheng akan disalurkan melalui Heng Cheng Investment Company. Sehingga memperoleh sumber dana resmi, catatan diasumsikan bahwa Jiang Cheng membeli saham Heng Cheng sejak perusahaan berdiri. Dan semua informasi Heng Cheng legal serta dapat diverifikasi. Informasi ini telah disimpan dalam sistem dan dapat langsung diakses oleh Jiang Cheng. Pengingat khusus Jiang Cheng dapat melakukan inspeksi di kantor pusat Heng Cheng untuk mendapatkan hadiah khusus. Lalu Jiang Cheng yang melihat notifikasi, menilai bahwa sistem ini benar-benar luar biasa sekarang dirinya bisa menjelaskan kepada semua orang terutama orang tuanya. Bagaimana dirinya jadi kaya, hadiah yang kudapatkan ini mungkin yang paling berharga sejauh ini. Kemudian, Jiang Cheng mencoba mensinkronkan informasi ini kepada orang tuanya, agar mereka bisa menerima kenyataan bahwa anaknya mendadak kaya. Jadi dirinya tidak perlu menjelaskan panjang lebar saat pulang. Saat bersamaan Jiang Cheng mendapatkan panggilan telepon yang ternyata itu dari ayah Jiang Cheng. Ayahnya berkata pandangan investasi Jiang Cheng sangat bagus. Dan ayahnya pun menyebut Ngun Cheng Investment bisa berkembang jadi perusahaan besar dalam waktu sesingkat ini, dirimu pasti untuk besarkan. Jiang Cheng pun menyebut dirinya mungkin hanya mendapatkan 600.000 per bulan, namun dirinya sendiri tak menyangka. Lalu ayah Jiang Cheng menilai kalau dirimu mendapatkan 600.000 per bulan, maka pendapatan per tahunnya lebih dari 7 juta. Dan ayah Jiang Cheng yang bernama Jiang Tua, seketika mendapatkan sindiran dari ibu Jiang Cheng sebentar lagi anakmu akan melampauimu. Lalu ayahnya menyebut anak nakal ini hanya beruntung saja, dengan wajah yang memerah. Sang ibu pun menyebut kepada Jiang Tua sudahlah dirimu jangan keras kepala. Siapa tadi yang sombong ke temannya tentang betapa suksesnya anaknya? Kemudian Jiang Cheng berkata kepada ayah dan ibunya hadiah apa yang kalian inginkan akan dirinya bawakan saat pulang nanti. Ayahnya pun menyebut tidak usah. Ayah hanya memberitahu saja. Ingat jangan sombong atau tergesa-gesa, ini baru permulaan jangan sampai terlena. Jiang Cheng pun mengerti dan menyebut ini semua untuk ayah dan ibunya lalu menutup panggilannya. Setelah itu Jiang Cheng meminta Xuan untuk menemani dirinya berjalan-jalan santai ke pusat perbelanjaan karena hari masih sore. Xuan tak keberatan soal ini, namun menyebut bahwa dirinya tidak membawa apapun saat datang ke sini. Jiang Cheng pun tak mempermasalahkannya, kalau Xuan sudah kenyang, ayo kita pergi. Xuan pun mengerti. Beberapa saat kemudian di sebuah pusat perbelanjaan,
Suan yang melihatnya menilai dan berpikir kukira mereka akan pergi ke tempat barang seharga puluhan ribu yuan saja. Ternyata ini toko dengan harga mulai dari 200 ribu yuan. Inikah yang disebut orang kaya sebagai jalan-jalan santai? Lalu ada seorang pelayan yang menyapa Jiang Cheng dan berkata apakah tuan sudah reservasi. Jiang Cheng pun mengiyakan hal itu. Pelayan pun segera mempersilahkan Jiang Cheng untuk masuk. Saat mereka memasuki toko, Suan tak sengaja melihat temannya. Lalu Suan pun langsung menyapa dan menyebut senior Lin Ru. Kebetulan sekali tidak menyangka mereka bertemu di sini. Lin Ru yang menyadarinya seketika kembali menyapa dan bertanya apakah Suan juga mau lihat-lihat jam. Suan menjawab dirinya hanya menemani satu. Namun seketika Suan berpikir sejenak sepertinya masih terlalu dini dirinya memanggilnya bos sekarang. Suan pun menyebut tidak dirinya hanya menemani seorang teman datang untuk melihat jam saja. Lin Ru yang melihat Jiang Cheng berpikir dalam pikirannya pria tampan ada banyak di lingkaran ini. Tapi penampilan bukanlah yang terpenting. Yang terpenting adalah apakah dirinya punya kekayaan. Lalu pria yang melihat Suan pun seketika menilai siapa wanita cantik ini. Dunia hiburan memang penuh orang-orang berbakat. Jiang Cheng pun seketika memindai Lin Ru dan terlihat nama Lin Ru. Umur 27 tahun. Tinggi 165 cm, penampilan 90 poin, tubuh 88, privasi 78. Jiang Cheng yang melihat poin privasi Lin Ru pun terkejut dan menyebut bintang populer Lin Ru. Sepertinya kakak di samping sebelahnya punya 77 orang yang sepemikiran dengannya. Si pria itu pun menanyakan kepada Lin Ru, dengan wajah yang penuh nafsu, siapa juniormu ini? Dan diketahui pria ini bernama Wang Hai. Lalu Lin Ru menyebut dia jadi pembantu dirinya di drama kostum sebelumnya. Lalu si pria menyapa dan memperkenalkan dirinya bernama Wang Hai, dirinya khusus di bidang investasi film. Kalau dirimu mau buat film nanti, dirimu bisa langsung hubungi diriku. Lin Ru yang mendengar dan melihatnya berpikir dan menilai Suan dan dirinya bahkan tidak di level yang sama saat diriku syuting selalu bos investor yang mengajak dirinya beli jam. Dirinya yakin Suan hanya bisa membantu bosnya pilih jam lalu main dan tidur dengannya setelah itu. Kemudian Suan pun berpikir inilah realita industri kita jika dirinya tidak terkenal. Tak ada orang yang ingat namamu, tapi jika tiba-tiba terkenal dirinya akan segera punya banyak teman baik. Suan pun menilai tapi teman baik ini hanya akan tanpa malu menyebutkan di Weibo setiap hari. Karena yang mereka inginkan sebenarnya hanya menumpang ketenarannya saja. Kemudian Suan bertanya kepada Jiang Cheng, apakah bos Jiang hari ini ada tujuan khusus? Jiang Cheng berkata tidak ada. Jiang Cheng bertanya kepada pelayan dan menyebut dirinya belum lihat yang cocok. Jam tangan apa yang tersedia baik untuk pria maupun wanita tidak masalah. Lalu pelayan pun menjelaskan model seri 7122 yang disukai dua tamu tadi tersedia. Tapi model populer Starry Sky habis stok dan harus dipesan serta antri. Jiang Cheng pun menanyakan harga dari jam seri 7122. Pelayan pun memberimu harga jam wanita 380 ribu yuan, kalau beli sekarang bisa dapat harga publik. Jiang Cheng menilai bahwa terlalu murah sebagai hadiah untuk ibunya. Dan Jiang Cheng pun meminta kepada pelayan untuk mencarikan jam tangan wanita mulai dari 500 ribu yuan dan menyebut tidak perlu tawarkan yang murah seperti itu padanya. Pelayan pun mengerti dan meminta kepada Jiang Cheng untuk menunggu sebentar dirinya akan ambilkan. Lin Ru yang melihat dan mendengar hal itu merespon dan berpikir ini sesuatu yang dirinya siapkan dengan susah payah bersama kakak Wang. Namun Jiang Cheng bilang itu murah. Wang Hai yang mendengarnya juga berpikir apa? 380 ribu itu bukan 38 yuan. Ini menarik sekali. Lin Ru bahkan sempat menyindir dirinya jadi pembantu kecil. Jarang ada yang bisa mengejeknya. Saat Suan memperhatikan Lin Ru, Jiang Cheng mengajak Suan untuk membeli jam. Suan pun menyebut dirinya di sini hanya lihat-lihat saja, dirinya tidak mampu untuk membelinya juga. Bersamaan notifikasi muncul kembali. Notifikasi memberitahu peringatan misi baru berikan Suan sebuah jam tangan wanita. Hadiah misi akan dihitung setelah selesai. Jiang Cheng yang melihat notifikasi ini menilai bahwa misi acak ini benar-benar terlalu acak. Tapi dirinya juga sebenarnya ingin memberinya hadiah untuk memperkuat hubungan mereka. Kemudian Jiang Cheng pun menyebut kepada Suan kalau dirimu suka dirinya akan membelikannya. Suan pun berkata tidak perlu, dirinya akan membelinya sendiri saat dirinya sudah punya uang nanti. Lin Ru yang mendengarnya menilai apakah Jiang Cheng itu bermain sandiwara dengan Suan atau Jiang Cheng sedang pamer saja. Zaman sekarang banyak yang lihat jam tapi jarang beli, kalau hanya lihat tanpa beli akan dirinya permalukan nanti. Beberapa saat kemudian pelayan datang menghampiri Jiang Cheng dan membawa jam yang dipinta Jiang Cheng. Dan pelayan menyebut ini sangat bagus, akan kubantu Tuan Jiang memakainya. Pelayan pun memakaikannya pada Jiang Cheng dan berkata lihat tuan ini tampak luar biasa saat Tuan Jiang pakai. Jiang Cheng meminta Suan untuk melihat dan menilai jam tangannya. Suan pun berkata bos Jiang jam itu cukup lumayan bagus. Tapi terlihat longgar, biar dirinya kencangkan lebih dahulu. Jiang Cheng pun menyebut lebih baik kencang karena dirinya suka yang lebih kencang sambil menggoda Suan. Suan yang mendengarnya berpikir apa yang bos Jiang katakan barusan terdengar sedikit aneh. Bos Jiang baru 18 tahun, apa dirinya terlalu berpikir berlebihan, dirinya baru bersamanya setengah hari dan bos Jiang sudah 2 kali menggodanya. Dan terlihat nilai persahabatannya bertambah dari 60 jadi 70 poin.
Jiang Cheng pun meminta kepada pelayan untuk membungkus keduanya untuknya. Pelayan yang mendengarnya seketika terkejut dan menyebut, "Maksud Anda keduanya, Tuan?" Lin Ru dan Wang Hai pun nampak terkejut dengan apa yang dilakukan Jiang Cheng. Lalu Lin Ru berpikir dalam pikirannya, ini sungguhan atau hanya berpura-pura agar terlihat keren saja. Wang Hai pun masih tak percaya dari apa yang dirinya dengar dan menyebut setidaknya 2 atau 3 juta untuk kedua model itu, tapi Jiang Cheng langsung membelinya. Apa Jiang Cheng benar-benar sekaya itu? Kemudian di saat itu Jiang Cheng meminta kepada Xuan untuk membantu dirinya memilih di antara kedua jam tangan wanita ini, karena dirinya bermaksud membelikannya untuk ibunya. Lalu Xuan berkata untuk Bibiah, dan menyebut bagaimana dengan yang ini saja karena terlihat anggun dan berwibawa. Pelayan yang mendengarnya pun kemudian menyebut, "Nona Xuan, mata Anda memang bagus sekali." Lalu pelayan menjelaskan kesing jam tangan ini dihiasi 450 berlian berkilau. Totalnya 2,5 karat. Dan untuk harganya jam tangan ini 883.000 yuan. Dan untuk jam yang satunya lagi ini lebih sesuai dengan selera para wanita modern dan harganya bahkan lebih murah, hanya 850.000 yuan saja. Jiang Cheng yang mendengar penjelasan pelayan tersebut kemudian meminta kepada Xuan untuk mencobanya, dan menyebut agar dirinya bisa lihat. Di saat Jiang Cheng melihat jam tangan yang dipakai Xuan kemudian berkata itu tidak terlalu masalah, dan Jiang Cheng pun menyebut ini lebih bagus daripada jam tangan model 7122 itu, yang harganya 380.000 yuan. Lin Ru yang mendengar hal tersebut seketika menjadi kesal dan menyebut dalam pikirannya, "Sialan kau Jiang Cheng." Dan tak berselang lama Jiang Cheng pun berkata kepada pelayan untuk kemas keempat jam tangan itu. Kemudian pelayan pun menyebut, "Baik Tuan Jiang, kami akan segera memprosesnya untuk Anda dan mohon untuk menunggu sebentar." Kemudian di saat Xuan yang ingin melepaskan jamnya, Jiang Cheng pun berkata kepada Xuan, "Tidak perlu dilepaskan jam itu. Dirinya bermaksud memberikannya untukmu." Xuan yang mendengarnya menyebut, "Tidak usah Bos Jiang, jam ini terlalu mahal untuknya dan dirinya tidak bisa menerimanya." Namun Jiang Cheng menegaskan ini cuma hal kecil saja, jangan pikir macam-macam, dirinya tidak ada maksud lain, lagi pula sudah dibayarkan jadi tidak bisa dikembalikan juga. Tetapi Xuan masih saja untuk menolak pemberian dari Jiang Cheng. Dan Xuan pun berkata kalau memang tidak bisa dikembalikan Bos Jiang, berikan saja kedua model itu kepada Bibi saja. Jiang Cheng pun berkata, "Mana mungkin ibuku yang sudah berusia 80 tahun cocok memakai jam tangan bergaya anak muda begitu, yang ada orang yang melihatnya pasti akan menertawainya." Jiang Cheng menyebut, "Sudahlah Xuan, toh mereka sebentar lagi akan jadi rekan kerja di perusahaan yang sama nanti. Dan anggap saja ini hadiah perkenalan untukmu," dan berkata, "Apa dirimu tidak menghargai dirinya?" Xuan yang mendengar perkataan Jiang Cheng kemudian berpikir kalau dirinya menolak pemberiannya terus-menerus di depan begitu banyak orang, bukankah itu terlalu tidak sopan? Bagaimanapun juga Jiang Cheng adalah bosnya di masa depan. Kalau menentangnya terlalu keras itu tidak baik juga. Lalu Xuan pun tersenyum dan menyebut baiklah dirinya akan menerima dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bos Jiang. Jiang Cheng pun berkata dengan santai, "Tidak usah sungkan begitu." Kemudian di saat berbincangan mereka, dua pelayan pun menghampiri Jiang Cheng dan berkata, "Tuan Jiang, totalnya adalah 4.388.500 yuan," dan menyebut, "Mohon simpan struk ini Tuan Jiang." Dan pelayan wanita pun berkata kepada Jiang Cheng, "Terima kasih banyak atas dukungan mereka terhadap merek kami, dan ini ada hadiah spesial untuk Anda, semoga Anda menyukainya." Dan di sisi lain Lin Ru yang masih memperhatikannya berpikir dan menyebut, "Dasar selebriti murahan," tetapi Xuan memakai jam tangan seharga 800.000 lebih. Status dirinya jauh lebih tinggi dibandingkan Xuan, tapi jam tangan dirinya tidak sebagus Xuan dan menilai dirinya ini apa. Kemudian seketika Lin Ru meminta hal yang sama kepada pelayan dan menyebut mereka dapat hadiah, bagaimana dengan kami? Pelayan yang mendengarnya kemudian menyebut, "Maaf Nona Lin, kami tidak ada hadiah seperti itu." Kemudian Wang Hai pun berpikir dalam pikirannya hari ini dirinya berencana mengajak Lin Ru membeli jam, makan, lalu pergi ke hotel. Namun sekarang orang ini malah merusak suasananya, sial. Lalu Wang Hai pun berbalik badan dan pergi sambil berkata, "Ayo Lin Ru kita pergi, mereka akan lihat lain kali lagi saja." Dan pelayan pun menanyakan kembali kepada Lin Ru, "Jadi Nona Lin, apakah Anda tetap ingin jam tangan ini?" Lalu Lin Ru yang wajahnya memerah berkata, "Kita bicarakan lain waktu saja." Kemudian di sisi lain di saat yang bersamaan Jiang Cheng mendapatkan notifikasi sistem dan menyebut misi selesai. Karena
Keramahan Xuan terhadap host terus meningkat, penilaian misi sangat tinggi. Selamat kepada host karena mendapatkan cashback kaca 1-3 kali lipat. Sistem pun menyebut apakah host ingin langsung menerima hadiahnya. Jiang Cheng yang melihatnya menilai tidak, dirinya sangka hanya dengan memberikan Xuan jam tangan dirinya bisa dapat hadiah seperti ini. Jiang Cheng pun berpikir kalau dirinya dapat hadiah 2 kali lipat, dirinya bisa menerima cashback lebih dari 4 juta, dan menyebut sama saja dengan mendapatkan 4 jam tangan gratis. Lalu bagaimana kalau dirinya dapat 3 kali lipat? Kemudian Jiang Cheng pun langsung mengambil hadiah dan mengundinya sekarang juga. Notifikasi pun muncul kembali dan menyebut selamat kepada host karena mendapatkan cashback 3 kali lipat, total 13.165.500 yuan. Dan seluruh jumlah sudah ditransfer ke kartu bank milik host. Kemudian tak berselang lama notifikasi ponsel Jiang Cheng pun berbunyi dan Jiang Cheng mendapatkan pesan dari Bank China Merchants dan menyebutkan kartu bank Anda menerima transfer sebesar 13 juta lebih. Silahkan masuk ke aplikasi mobile China Merchants untuk melihat detailnya. Jiang Cheng yang melihat pesan tersebut kemudian berpikir setelah dipotong pengeluaran lebih dari 4 juta tadi, masih tersisa 8.870.000 lagi. Mungkin dirinya akan memberikan hadiah kecil lagi untuk Xuan supaya hubungan mereka semakin dekat. Lalu beberapa saat kemudian Jiang Cheng dan Xuan sudah berada di sebuah pusat perbelanjaan dan Jiang Cheng pun berkata, "Xuan, tas seperti apa yang dirimu suka?" Xuan pun menjawab, "Tidak usah bos Jiang. Jangan lakukan hal seperti ini lagi." Lalu Jiang Cheng bertanya kepada pelayan tersebut, "Nona, gaya apa yang sedang populer sekarang?" Pelayan pun menyebut 2 model ini yang sedang populer musim ini dan paling laris di toko kami. Seketika Jiang Cheng membelinya dan langsung meminta kepada pelayan untuk menggesek kartunya. Setelah itu pelayan berkata, "Total belanjaan Anda 120.000 yuan. Pelayan pun menyebut, "Anda resmi menjadi member kami dan kami akan segera menghubungi Anda bila ada kegiatan di masa depan." Kemudian Xuan pun berpikir dan menilai bos Jiang memang kaya dan seenaknya, ini benar-benar luar biasa. Kemudian sekarang terlihat di mana mereka yang sedang dalam perjalanan pulang. Dan Xuan pun berkata, "Bos Jiang, dengan semua jam dan tas ini," dirinya bahkan tidak tahu harus bilang apa. Dirinya hanya bisa bilang terima kasih saja. Xuan pun menyebut mereka sudah keluar cukup lama. "Apa bos Jiang mau mampir sebentar di tempatnya untuk minum?" Jiang Cheng pun berkata, "Minum air apa?" Xuan pun menyebut, "Apa saja bos Jiang, minuman beralkohol juga boleh." Jiang Cheng yang mendengar hal itu lalu menyebut, "Sudahlah, laki-laki harus menjaga diri." Lalu berkata kalau dirinya mabuk dan ada wanita di sebelahnya, bukankah dirinya bisa memanfaatkannya? Xuan pun yang mendengarnya kemudian menyebut, "Bos Jiang ini terlalu percaya diri sekali." Kemudian di saat mereka sampai dan Xuan pun sudah berada di luar mobil, Jiang Cheng pun berkata kepada Xuan, "Tidurlah lebih awal dan terima kasih sudah menemaninya berbelanja hari ini." Xuan pun yang mendengarnya merespon dan menyebut, "Baiklah bos Jiang, sampai jumpa lagi." Setelah kepergian Jiang Cheng, Xuan pun kembali berpikir dalam pikirannya, bos Jiang benar-benar tidak ada niat naik ke atas dan sama sekali tidak ada pikiran macam itu. Xuan pun menilai bos Jiang memang pria kaya dan baik hati. Di saat lamunan Xuan, ternyata nilai keramahannya meningkat dengan cepat menjadi 80 poin. Jiang Cheng yang menyadarinya menyebut ini sudah setingkat dengan naksir diam-diam. Kalau kedepannya dirinya lebih berusaha lagi, seberapa jauh lagi kah menuju? Jiang Cheng pun tertawa memikirkannya. Lalu Jiang Cheng pun menyebut suatu saat mangkuk besar ini pasti akan jadi miliknya. Kemudian beberapa saat kemudian Jiang Cheng sudah sampai hotel Lamanyang Yun, lalu pelayan Wang Yan pun menyapa dan menyebut, "Tuan Jiang, selamat datang pulang." Lalu Wang Yan berkata, "Air mandinya sudah siap, apakah Anda ingin langsung mandi sekarang?" Namun Jiang Cheng menyebut dirinya akan berenang 1 putaran dulu. Kemudian meminta kepada Wang Yan untuk bukakan sampahnya untuknya. Lalu di saat pelayan Wang Yan memperhatikan Jiang Cheng yang sedang berenang, Wang Yan berpikir dalam pikirannya, walaupun dirinya sudah bekerja di sini selama 3 tahun lalu, menyebut harga villa halaman ini sangat tinggi dan tingkat huniannya rendah. Dalam setahun dirinya hanya melayani sekitar 20 klien saja. Sangat jarang sekali pelanggan seperti Tuan Jiang yang menginap selama seminggu penuh. Dan Wang Yan pun kembali menyebut pelanggan berkualitas tinggi seperti ini harus dilayani dengan sangat baik. Lalu di saat lamunan Wang Yan, Jiang Cheng pun menghampirinya lalu berkata, "Apakah ada hidangan spesial dan mahal di sini?" Wang Yan pun berkata, "Ya, hotel kami menyediakan masakan Tiongkok, Perancis, Italia, Jepang dan lain-lain, semuanya standar tinggi dan berkualitas."
Lalu Wang Yan menyebut yang lebih spesial di sini adalah ikan kroker kuning besar di restoran Italia dan juga trufli putih alba, dan itu semua jadi menu andalan kami. Jiang Cheng yang mendengarnya kemudian menilai, katanya ikan kroker besar bisa bernilai jutaan. Dan trufli putih alba dijual per gram dan harganya ratusan dolar per gramnya. Jiang Cheng pun menyebut sepertinya kartu cashback makanan dari sistem akhirnya bisa dipakai di sini. Lalu Jiang Cheng pun mendekat dan berkata kepada Wang Yan, bisakah dirimu memberiku pijatan? Wang Yan pun menyebut, baiklah Tuan Jiang, kalau ingin dipijat silahkan kembali ke kamar. Lalu di mana Jiang Cheng yang sudah berbaring di ranjang dan juga Wang Yan yang sedang bersiap untuk memijatnya. Kemudian terlihat di mana Wang Yan yang sudah berada di atas Jiang Cheng lalu mengeluarkan sebuah minyak. Jiang Cheng yang melihatnya lalu menyebut, pijat punggung dengan minyak aromaterapi ya, dirinya kira cuma beberapa kali tekan saja. Lalu Wang Yan berkata, spa hotel juga jadi keunggulan khusus kami, jadi silahkan pejamkan mata dan silahkan menikmatinya Tuan Jiang. Kemudian terlihat di mana Jiang Cheng yang dipijat oleh Wang Yan terus-menerus tanpa henti dan Jiang Cheng pun hanya bisa terus memikirkan hal ini. Namun di saat yang bersamaan Jiang Cheng juga menilai dan menyebut apa dirinya terlalu banyak berpikir soal ini. Dan apa yang akan terjadi di cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol notifikasi biar kalian semua tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di part berikutnya.